كملهمي يشدو فمي والشوق يجري في دمي وإليك دوما أنتمي يا سيدي يا محمد. Rekan-rekan seperjuangan, alhamdulillah pada hari ini kula lan panjenengan sami saged hadir di majelis taklim Al-Istiqomah. Semoga kita juga bisa istiqomah di dalam kebaikan, di dalam birrul walidain, di dalam fastabiqul khairat, di dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam kitab Uqudul Jen halaman 6 ini buat motivasi kita sebagai seorang laki-laki, seorang bapak yang sudah rumah tangga atau calon bapak bagi yang belum menikah, bahwa waruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yalqallahu subhanahu wa ta'ala ahadan bidzanbin a'dhamin min juhalati ahlihi. Dalam kitab Uqudul Jen diterangkan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan bertemu, tidak akan berjumpa dengan seseorang. Kenapa Allah tidak bertemu dengan seorang manusia tersebut? Karena bidzanbin a'dhamin, karena punya dosa yang sangat besar. Sangat besar itu apa? Syirik. Wah, itu udah pasti. Bukan karena syirik, karena meninggalkan sholat tidak, karena durhaka kepada orang tua tidak, itu sudah pasti semua. Tetapi di sini juga yang sangat besar dosanya apa? Ketika kita naudzubillah min dzalik min juhalati ahli, ketika mempunyai keturunan yang bodoh, anak istri yang bodoh di dalam urusan agama. Maka ketika kita ternyata punya keturunan yang bodoh dalam agama, jangan harap kita bisa nyaman di akhiratnya. Jadi ketika sudah di surga enak-enakan karena kita ahli tahajud, ahli salat Kamis, akan dipanggil lagi oleh anak kita yang di neraka. Wa yuqalu awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamati ahli wa auladihi. Maka akan ditanya pertama oleh seorang ayah pada hari kiamat oleh istrinya, oleh anaknya. Jadi ketika anak disiksa, ya Allah, ya wa yaquluna, mereka mengadu kepada Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami. Siapa yang mengadu? Anak istri ketika di neraka mengadu. Qudlana akun amilakam, ya Allah, saya tidak terima disiksa begini karena dulu saya tidak dikenalkan dengan jenengan Gusti, tidak diingatkan dalam masalah ibadah, masalah ngaji Gusti. Min hadza rajuli, saya nuntut kepada seorang suami, seorang ayah. Fa innahu lam yu'allimna umurana dinana, karena kami tidak diajari dalam urusan agama untuk mengenal Engkau ya Allah, tidak hanya sekedar dikasih kesenangan duniawi. Wa kana yu'atnina ta'am, ya, yu'at'amnal harama, maka saya juga diberi makan makanan yang haram, makan makanan yang tidak halal atau dari cara yang haram. Itu juga karena suami saya, karena ayah saya. Saya tidak tahu bahwa itu ternyata hasil dari perjudian, hasil dari masalah. Saya tidak tahu ya Allah, saya nggak terima. Jadi bisa masuk neraka karena punya dosa yang besar, karena punya keturunan yang bodoh dalam agama, atau memberi makan dari cara yang haram atau dari barang yang haram. Jadi bisa cara yang halal, mie ayamnya halal, tapi caranya memperolehnya, oh jadi nipu, dari korupsi umpama, itu jangan harap. Kullul hamin nabata min haramin fannaru alabi. Jadi setiap daging badan kita yang tumbuh, yang dewasa tapi dengan cara makanan yang haram, maka fannaru alabi, karena Nabi akan pantas masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semua menjadi seorang ayah atau calon seorang bapak, menjadi yang bertanggung jawab, menjadi ayah teladan, memberikan contoh yang terbaik buat anak istrinya. Amin. Jadi benar kata Pak Taufik Bansar, orang yang ya bisa baik tergantung satu dari niatnya. Anak bisa baik tergantung orang tuanya. Ngapunten.
Jadi maaf ketika ada seorang suami, seorang ayah yang tidak pernah ngaji, tidak pernah ibadah, gimana mau menasihati anaknya, menasihati istrinya dulu? Wah, beban ke orang sholat. Kan kayak ini kok. Seorang istri yang tidak pernah ngaji, tidak pernah ibadah, gimana mau menasehati anaknya? Dan maaf seorang anak yang tidak pernah ngaji, tidak pernah ibadah, gimana mau mendoakan orang tuanya? Nah ini rumus. Jadi seorang suami yang tidak pernah ngaji, yang tidak pernah sholat, gimana mau menasihati istrinya? Seorang istri yang tidak pernah ngaji, tidak pernah ibadah, gimana mau menasehati anaknya? Seorang anak yang tidak pernah ngaji, tidak pernah ibadah, gimana mau mendoakan orang tuanya? Yang nggak pintar ngaji, ntar pakai kaset kuburan setelkan. Nah, kita semua dapat taufik dari Allah, hidayatul taufik, hidayatul din, sudah ngaji, udah paham, tinggal hidayat taufik, bisa mengamalkan. Karena ada orang ngerti ilmu tahajud tapi belum bisa mengamalkan, belum mendapat hidayat taufik. Sudah tahu ngaji itu wajib tapi belum bisa mengamalkan. Sudah tahu salat itu wajib tapi belum bisa mengamalkan, berarti belum mendapat hidayat taufik. Ya seperti hidayatul din. Atau misalnya kita sudah tahu ilmu sabar tapi kita tidak bisa sabar, berarti belum mendapat hidayat taufik. Kita sudah tahu ilmu duha, fadilahnya dua begini, tapi belum mampu untuk melaksanakannya, berarti kita belum mendapat hidayah taufik. Hidayah artinya petunjuk, taufik pertolongan. Maka ngamutan setinggi apapun ilmu kita, kalau tidak mendapat pertolongan dari Allah, ambles asfalas safilin. Maka tujuannya doa, hakikatnya kita tidak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Buktinya yang harusnya sehat terus siapa? Dokter. Harusnya sehat terus karena tahu penyakit, tahu obatnya. Tapi dokter yang matinya muda banyak. Yang kedua, yang harusnya anaknya pintar, harusnya anaknya ustaz, anaknya guru, harusnya pintar kan dia mengamalkan ini. Tapi nyatanya anaknya guru, anak bisa sing bodoh, ya anak sing pintar anak. Iya kan? Seharusnya maaf, yang rumahnya bagus harusnya tukang kayu dong. Tukang batu bikin rumah orang tingkat per tingkat. Harusnya rumahnya baik, apik. Tapi tukang sing main apik yana, sing ora apik yana. Kan kayak ini. Iya, berarti enggak, katanya kita enggak bisa apa-apa. Tapi jangan putus asa. Ketika kita istiqomah ngaji, ya insya Allah kita walaupun tidak menjadi orang alim, insya Allah ke anaknya. Kalau enggak anak, ke cucunya insya Allah. Dari 7 turunan itu insya Allah ada yang alim. Kita orang ahli ibadah, ahli ngaji, insya Allah anaknya akan menurun. Jadi anak itu rekamannya orang tua. Anak itu ibarat kaset kosong. Mau direkam dangdut, direkam apa ngikut. Nah, jadi ibaratnya buah jatuh nggak akan jauh dari pohonnya, kecuali kalau jatuhnya di sungai baru jauh itu ya. Tapi secara umum itu pasti nggak akan jauh. Ibaratnya kacang orang bakal atuh sing lenjaran nih. Jadi kita niatnya yang baik, minta sama Allah bahwa kita tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah.